Bengkulu. Dan saya ingin menyampaikan Bu permasalahan P1 Bengkulu yang sampai saat ini belum diangkat oleh Pemda Kota Bengkulu. Nah, kemarin kan mereka mengirim ke saya ini surat dari Kemendikbud buat BKPSDM Kota Bengkulu. Tapi BKPSDM-nya tidak mau menerima dengan alasan ini suratnya tidak kuat alasannya Bu, karena ditandatangani oleh Pak Temu Ismail. Kenapa belum proses loh? Nah, dia nggak mau, katanya harus yang lebih tinggi lagi yang menandatangani baru mereka mau mengangkat 3 orang P1 yang pindah dari Provinsi Bengkulu. Ya, yang dari Provinsi Bengkulu itu Bu Herni yang pindah ke kota yang nggak diterima oleh Kota Madia, dan juga ada Ibu Puji Rahayu dan Ibu Rina. Jadi Pak Temu Ismail itu tanggung jawab untuk P3K untuk PNS. Kayak dulu saya kan sebelumnya Dirjen kan saya juga itu diterima itu semuanya. Masih ada waktu untuk penguncian penempatan ya Bu. Sebenarnya mereka tinggal di kunci penempatan, mereka bisa diangkat sebenarnya tahun ini. Sangat disayangkan Bu, orang 3 ini tidak bisa diangkat di kota Bengkulu dengan alasan mereka Bengkulu tidak pernah buka P1, tidak pernah buka P3K di tahun 2021. Nah, ini pindahan P1, yang satu dari Provinsi Bengkulu, Bu Herni, yang satunya lagi dari Bengkulu Utara, yang satu dari Bekasi, pindah ke kota Bengkulu. Dengan alasan mereka seperti itu Bu, karena ditandatangani oleh Pak Temu Ismail, mereka tidak mau, harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi lagi. Berarti ikut. Jadi gitu Bu, Karena semua tahu nilainya kontrolnya. Jadi ini sistem kita buat sedemikian akuratnya supaya mengurangi, ya, tapi tidak bisa menghilangkan, mengurangi intervensi. Jadi Bu Hasna, mohon dipahami antara PPK Prajabatan sebagai ASN dengan ASN P3K itu yang masuknya itu P4 dengan mereka ini kabelnya beda. Mereka kalau ada satu tempat P4 dari Prajabatan, ada P1 nggak mungkin ini tuh diangkat kalau ini tidak, karena itu mengikuti peraturan. Atau sebaliknya, ada P4 tetapi ada P3, kok malah P4 yang lulus sih? Bukan saya, gitu kan? Itu tidak mungkin menggeser ini. Tetapi kalau nilainya lebih tinggi barangkali bisa, ya, dengan P3. Tapi kalau dengan P1 mesti apa nilainya? Jika jurusannya sama, pasti P1. Jadi sebenarnya ini kita siapkan untuk mengganti guru-guru pensiun supaya kita tidak masuk dalam masalah yang sama, ulang guru terus-menerus. Sedangkan untuk guru selalu bilang saya sulit untuk menjawab Adangga karena tahu sendiri waktu saya terbatas untuk nulis Adangga daily itu ya, kalau nulis di handphone kan saya ada di handphone. Terus pas salah gitu, jadi ya udahlah, nggak usah saya balas, nanti pas live saya jelaskan bahwa sebenarnya antara PPK Prajabatan dengan ini dalam jabatan itu bukan nggak ada anak emas atau tidak emas, semua guru itu sama. Nah, yang dalam jabatan bahkan kita tidak ada lagi kuota. Kalau dulu kan 50.000 tesnya bisa enggak gitu ya. Sekarang enggak, tahun ini kita akselerasi karena fokus kita adalah menyiapkan guru-guru baru ini yang guru-guru dalam jabatan kita lagi tes. Karena kalau tes pengetahuan, misalnya guru matematika, tes matematika udah lupa. Misalnya pertanian, dan masa dulu di kelas, ngaji dulu, daripada nganggur, WP, punya pengalaman, masuk dulu, mengendap-endap, masuk dapodik, habis dapodik, kenapa lagi dapodik? Jadi honor gajinya kecil, menuntutlah. Ini nggak boleh terjadi lagi ya. Setiap masuk itu harus jaminan. Maka kita siapkanlah PPK Prajabatan. Sampai sekarang itu belum bisa menyelesaikan persoalan guru-guru yang pensiun jumlahnya dengan mahasiswa PPK yang sudah kita promosikan dengan berbagai cara, itu belum bisa memenuhi. Nah, kalau kita 1 tahun 60, kita paling 1 tahun dengan disiapkan beasiswa itu paling 30.000. Di daerah-daerah timur, daerah-daerah yang ada itu sekarang apa juga nih? Ada yang misalnya kenapa sih P1 harus nunggu? Karena nggak ada. Padahal di daerah itu ada informasi kalau dikembalikan, padahal ada P1 yang sudah lulus,
Karena P1 ini dulu pada saat masuk oleh guru kepala sekolah itu tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan yang benar. Sehingga misalnya kuliah ada guru bahasa Indonesia itu ada orang ngelamar masuk dulu, nanti dikasih ngajar yang lain. Ada sejarah masuk dulu guru bahasa Indonesia. Ada matematika masuk dulu guru bahasa IPA. Itu yang penting ada dulu. Nah sekarang ternyata itu jadi kayak penyakit akut gitu, numpuk, dan kita harus mengurangi satu-satu. Kalau untuk nanti ke depan kan Bapak Ibu jadi ASN kan punya kesempatan pengembangan karir, dapat sertifikasi kan dibayar. Kalau sekarang masih ngajar tidak di tempatnya yang benar kan nggak bakalan sampai pensiun dapat sertif karena nggak linear kan Bu. Jadi itulah makanya kita sedang menata sesuai dengan undang-undang guru dosen. Jadi kalau ada kok bisa dia yang muda yang diterima, kami kan datang dari Madinah. Bawa support dokumen dia yang baru udah diterima, kami yang pengalaman lama belum. Ternyata dia dan dia itu jurusannya beda. Misalnya dia TIK, dia TIK buka formasinya orang baru nih TIK. Nah di sini itu gak ada yang TIK, maka yang tadi guru yang pengalamannya 20 tadi bahasa Indonesia nggak diterima, justru malah anak kecil yang baru masuk dia diterima. Lah memang butuhnya TIK. Sebenarnya kalau misalnya sudah ketemu, oh gitu ya Bu, itu terus bayangkan Bu, kenapa nilai maksimal kan harusnya 190, dia bisa 290. Ini ada permainan, ternyata dia punya sertif yang mana dia 100%. Contohnya kayak gitu langsung. Jadi banyak hal yang mengatur ini yang tidak diketahui oleh guru-guru. Yang kadang-kadang yang jadi korban itu juga dinas, gitu. Dia hanya menjalankan tugas. Karena apa? Logiknya itu mereka nggak bisa ngatur rumusnya itu Mas Diki yang buat. Dia cuma ngatur angka pluk, angka akhirnya pluk, gitu loh. Bukan kok dia nambah angka dia itu. Misalnya maksudnya harusnya 1 sampai 9, dia ngasih nilai 10 dan bisa masuk dalam sistem. Misalnya kan pengamatan itu apa? SKTP itu 1 sampai 9, dia masih 0, nggak bisa. Dia masih 10 juga nggak bisa. Jadi sebenarnya itu kelebihan sistem kita tahun ini itu 3 tahun ini yang tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, kita yang kontrol. Jadi saya jamin satupun tidak ada yang titipan karena dirjen langsung lulus. Karena normanya itu kontrolnya sosial, misalnya Bu Hasna, saya lulus. Kenapa orang nilainya berendah yang lulus? Dan matematika tidak lulus. Makanya nggak usah, bukan berarti bodoh yang dipelajari yang dikerjakan sekarang ini selama 15 tahun dengan yang tes itu adalah waktu kuliah di matematika kan lupa. Kayak saya di jurusan sejarah, udah nggak tahu Bu. Sejarahnya udah lupa karena saya sampai umur sekolah ini ngurusinnya dulu. Jadi kan pasti nggak akan lulus ya, padahal saya lulus dari Undip gitu, nggak akan bisa lulus. Contohnya seperti itu, sehingga kita coba mekanisme baru untuk SDT saja. SDT nanti Bapak Ibu yang sudah belum sertifikat siapa nih? Belum semua? Belum. Nah kalau belum itu nanti kan tes exit testnya kalau Bu Hasna ini sudah kuliah yang mengikuti yang sekarang, mulai yang sekarang. Tapi bagi yang belum akan dipanggil lagi, tidak mengenal mana negeri, mana swasta, mana P3K, semua guru-guru 2,9 juta yang belum sertif kita selesaikan, yang memenuhi syarat administrasi. Nah itu nanti SDT itu situational judgment test itu kayak gimana? Saya punya muridnya bernama Anto, dia nakal sekali. Setiap saya suruh belajar dia selalu lari-lari. Ketika saya suruh baca, dia langsung main video. Nah, apa yang harus Bu Hasna lakukan? Itu berarti kan pedagogi. Nah, itu kan pedagogi loh. Nanti kemudian jawaban. Jadi lebih kepada kasus. Jadi kasus pembelajaran yang mengetes kemampuan pedagogi maupun profesional. Jadi bukan pengetahuan lagi. Apalagi Bu Hasna. Banyak saya Ada yang bertanya, oh ya, ke satu berkuliah pindah-pindah dapur. Silakan tari sahabat. Tapi saya nggak lama karena
Ya nanti kalau Pak Iwan sudah masuk saya kasih tahu. Ini nanti kalau selesai saya nanti akan dilanjutkan Mas Kiki untuk teknis ya. Apa yang sedang dijalankan ditanyakan silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bintang, dia nggak tahu nilainya berapa. Orang ini bintang, sementara memang kita buat seperti itu supaya nanti nilai akhirnya itu di sistem. Jadi kalau dia bintang tok tiba-tiba lulus dia nggak ikut tes CAT itu mustahil. Tapi perlu nih, tapi nggak ada yang sesuatu yang mustahil untuk kerjaan manusia. Oleh karena itu habis itu namanya siapa, sekolahnya mana itu bisa dicek tanpa harus bermaksud apa-apa. Maksudnya itu saya tidak sedang ngiring ya, ini kan masalah kebenaran. Kemudian yang kedua, ya, kemudian untuk data yang dikunci di sistem Dapodik yang dikunci itu tidak bisa kita lakukan karena kalau sampai dikunci itu nanti akan ada chaos untuk guru. Tapi kita akan memberikan perlakuan cut off gitu loh. Bukan kalau dikunci supaya akan tambah saingan, enggak ada cut off bu. Misalnya cut off-nya kapan? 2023, 2023 gitu, sehingga orang yang masuk setelah itu nggak akan masuknya itu nanti tidak ikut P3K gitu. Itu yang kita lakukan. Tapi untuk menguji Dapodik itu nggak ada kewenangan di BPK. Dapodik itu adanya di Dirjen Maudasmen, dan disitulah nanti pergerakan guru itu akan terjadi karena data Dapodik itu adalah sumber untuk menghitung kebutuhan. Misalnya kalau dikunci, ya udah kalau itu masuk aja ke sekolah, nggak usah di Dapodik, tetap guru akan melakukan itu. Jika masuk, lalu kita hitung nggak ada guru di sekolah itu, ternyata ada manusianya, kita akan tambah repot. Jadi Dapodik itu penting untuk mengetahui sebenarnya secara nyata itu berapa jumlah guru kita, berapa tunjangan yang harus diberikan, berapa kebijakan-kebijakan yang kita ambil misalnya data. Saya harus merapat nanti saya ibu ya. Maaf saya selesai karena promosinya diisi di makanya ya kita harus tetapkan yang adil, siapa dulu yang masuk, dibuatlah peraturan siapa dulu gitu. Ini beda tempatnya dengan guru PPI Jabatan. Ini khususon disiapkan untuk mengganti guru-guru yang pensiun supaya pas sekolah dinas pendidikan tidak merekrut guru honor baru. Karena begitu masuk ke Dapodik itu jadilah honor, belum sertif, dan dia akan jadi beban baru untuk disertifikan. Karena kita tahun ini punya visi untuk menyelesaikan semua guru jabatan yang belum sertif melalui program sertifikasi akselerasi, di mana tidak lagi perlu menempuh pembelajaran, tapi semua pengalaman Bapak Ibu itu diakui, tinggal menempuh 9 SKS secara belajar mandiri. Siapapun yang ada di Dapodik boleh ikut. Jika kami sudah menghapus syarat NPTK, sehingga punya NPTK boleh asal di Dapodik, itu yang sekarang akan kita selesaikan tahun ini. Nah kalau masih ada lagi, misalnya ada guru pensiun, lalu dimasukkan lagi karena memang butuh, tidak kami siapkan, maka masuklah guru-guru honor yang ya, untuk yayasan. Masih selalu ada ruang karena bagaimanapun itu hak setiap guru untuk mengembangkan diri. Apa lagi Bu Asna? ini tentang PPJ Prajabatan. Ya, jadi saya juga melihat komentar orang-orang yang guru-guru dalam jabatan yang merasa saya menganak emaskan PPD. Pasti baca ya semua. Ya memang dia anak emas ya, memang karena guru-guru yang pensiun itu tidak bisa digantikan oleh Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa aklimnya itu beda antara guru yang ditata sekarang. Sekarang Bapak Ibu itu sudah jadi guru, hidayatnya sudah punya kelas. Ya kan? Ya. Ada yang umurnya segini, ada yang umurnya sudah 59 yang akan pensiun tahun depan. Setiap tahun kita itu pensiun 60 sampai 70. Bayangkan jika kita tidak menyiapkan guru-guru pensiun itu menggantikan dengan guru-guru baru, tidak mungkin diisi oleh Bapak Ibu itu sudah punya tempat. Kalau digeser ke sana ya sekarang kosong jadinya kan. Karena kita ini intinya itu bukan sedang menyeleksi,
guru honor menjadi D3 kan menempatkan merubah status dengan urutan. Jadi urut siapa dulu. Pada akhirnya semua akan jadi D3 karena kita di undang-undang nggak boleh diberhentikan, nggak boleh honor gitu, tetapi ada prioritisasi. Karena di sekolah-sekolah pemerintah itu namanya non ASN atau guru honor di sekolah. Sedangkan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta namanya guru tetap yayasan, yang mana prosesnya kepemilikannya itu bukan di pemerintah daerah, tapi di yayasan setempat. Sehingga kita juga sebagai pemerintah juga harus bersikap adil ya terhadap yayasan yang membutuhkan guru dan terhadap gurunya sendiri, sehingga untuk jalan tengahnya ya nanti dapat izin asal dapat ikut asalkan yayasan diizinkan. Itu kan solusi ya. Ya nanti ada izin untuk mengikuti seleksi itu. Artinya kan sebenarnya itu jalan tengah, jalan tengah ya. Jadi bukan sedang tidak berlaku adil terhadap guru swasta. Karena guru swasta ini kan, Bo ingat dulu waktu nyari kerja, waktu melamar di yayasan itu, waktu memohon, terimalah kami dengan gaji berapa aja, saya akan membantu meningkatkan anak bangsa, diangkat, kemudian dapat gaji. Tapi tergantung juga ketua yayasan. Ya maksudnya itu prosesnya Bu, waktu itu waktu tidak dapat kerja di mana-mana, yayasan itu memberikan ruang pada Bapak Ibu dulu untuk mengabdi. Mungkin gajinya tidak sebesar ya. Sekarang kan kelihatan kecil karena ada D3K yang gajinya besar gitu ya, atau gajinya cukup lah sekian. Sedang yayasan pada saat itu bisa memberikan ruang bagi Anda untuk bekerja. Mungkin dibanding dengan guru honor di sekolah itu masih bersyukur saya tidak di sekolah itu gajinya 300, sekarang gaji saya 1 juta gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita melihat di sana, saya tuh orang yang selalu melihat sejarah gitu ya, bahwa kita tidak bisa begitu saja oportunis meninggalkan karena ada kepentingan pribadi gitu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah ya masuk ke sekolah itu, maka permisi dan mohon izin itu adalah penting. Bahwa dulu waktu masih bukan siapa-siapa, Anda masih beneran dulu jadi S1, tertolak di mana-mana, dia yang berikan ruang kita untuk bekerja. Oleh karena itu penting banget kami menambahkan syarat izin. Nah, jika tidak diizinkan kan pasti ada pilihan keluar atau ya tetap kan gitu. Jadi tetap atau izin nanti nggak perlu di semua proses, karena tahun ini itu undang-undangnya itu tidak lagi hanya 1 kali, ini bisa 2-3 kali seleksi kebijakan dan 1 tahun. Tapi karena masih jauh dari harapan, maka kemarin kita bersurat pada Kementerian Menpan, meski balas boleh melakukan rapor. Sehingga rapor yang seharusnya dilakukan oleh Kemenpan, kemarin diizinkan kami mengundang. Maka tadi malam kami mengundang 334 daerah untuk rajin 1, termasuk ya di Sumatera ya Mas ya? Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu sudah ada sekitar 600.000 orang yang kemarin kumpul di Sahid. Jadi di Pemda semua yang ada di ruangan ini kemarin sudah kami undang, kami undang juga Kemenkyu, mengundang juga Menpan, memberikan penguatan bahwa lokasi yang dibutuhkan itu jumlahnya 419. Nah, ini belum direkap apakah maksimal usulan itu seperti yang di Jawa Tengah, Banten itu yang selalu mendukung saya. Itu Banten itu kan memang bukannya sedikit, Jawa Tengah juga sedikit. Saya sudah berkomunikasi dengan Puspatur juga kadisnya untuk memaksimalkan. Memang untuk Jawa Tengah khusus ya perhitungan kebutuhannya itu beda dengan kita. Kalau kita hitungnya itu 24 jam itu 1 orang bisa 30 ya. 30, sehingga jumlah kita dengan jumlahnya sana itu nggak akan sama. Kita hitungnya itu 24 jam 1 guru. Jadi kalau Sementara saya itu kan perantau di Sumatera Selatan tuh, tidak dilihat wong kan. Akhirnya ibu berikan ke dinas pendidikan, akhirnya saya namaku tertulis di situ, ngurus berkas untuk PPDK. sekarang nggak ada, kalau PPD nggak perlu lagi PPD. Oh, nggak perlu. Alhamdulillah dimudahkan semuanya. Ya, Alhamdulillah. loh. Amin. Itu Tapi nanti kamu dipanggil semua. alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya juga kalau kita PPG juga itu ibu saya lihat teman-teman akhirnya mau tidak mau mengembangkan potensi yang ada dirinya. Terus anak-anak juga itu lama-lama dia terarah dari disiplinnya, dari apanya itu juga terarah semua. Dan tidak ada lagi kita itu harus anak-anak diapakan ya. Cuma ini kendalanya Bu, kami itu di SD juga sebenarnya membutuhkan BK. Sering membuli, orang tuanya ikut. Kalau di Peloso itu kan ikut. Waktu kami kan sedikit. Nah, nak mengurus anak-anak ini ada terkendala dari waktu. Itu tidak sampai sehari 2 hari selesai. Kadang orang tua dengan orang tua ini saling bermusuhan. Nah, kita wali kelas ini ya habis waktu di situ. Jadi kalau misalnya kita di SD ada BK, insya Allah bisa lebih terarah lagi anak-anak ini kan. Karena memang anak-anak SD ini sudah dari kelas rendah sampai kelas tinggi itu sudah memang harus kita arahkan, Bu. Harus tahu adab dan lisannya. Karena apa? Tontonan mereka itu kan kalau di sekolah ya oke tidak bawa HP, tapi di rumah itu kan main HP. Mau tidak mau tontonannya itu perilakunya seperti apa dia mengikuti. Itu. Sedangkan waktu kita di sekolah itu kan cuma sedikit. Nah, kita doa ada bisa disetujui kita ada BK, terus ada kami lagi Bu, ada P1 ini, P1 yang belum tuntas Pak Diana, terus Jawa Barat juga belum tuntas. Hari ini kan lagi kumpul nih. Ya minta doa saja. Terus ada teman-teman ini sudah galau karena besok. karena Kemenpan RB ini kan surat edarannya itu Bu cuma untuk K2. Kami ada K2 itu Bu lagi galau juga. Beliau ini Bu K2, tapi mungkin tidak dia melanjutkan kuliah selesai itu di bulan 6. Kalau K2 itu sebenarnya kalau misalnya S1 prioritas. Tapi beliau ini nanti bulan 6. Bulan 1 ya. Iya. Itu nanti bagaimana kebijakan yang diberikan. Dan kami mohon dengan sangat Bu, teman-teman ini kan banyak pelosok. Mereka itu kalau ujian Bu naik speed gunung lepas sampai sama dibilangnya iya deh Bang Bu, padahal lagi gaji kami cuma sedikit, sedangkan nak bayar kapal itu sampai 1 jutaan. Saya kenapa kamu jual di pelosok, kamu pindahlah di kota ya, tidak bisa lah dia Bang Bu. Kami coba saya lihat videonya itu apa anak-anakmu bagaimana kan, ada saya kirimi sopan bro, saya yang di pulau luar itu. Nah alhamdulillah saya sudah kompak dengan teman-teman ini. Kita jangan lagi yang biasa Bu ada siluman kan. Nah teman-teman ini biasanya pemdanya itu sudah bersih, tapi kita honorer yang mungkin masih setahun 2 tahun sudah memberikan uang, akhirnya pemdanya mau. Nah akhirnya mereka yang lulus daripada yang tua-tua ini. Jadi Kamu bisa lah gitu. waktu observasi begitu Bu, ini juga waktu penempatan seperti itu juga. Kalau tidak katanya kamu di pinggir kota. Nah, tidak ada seperti itu kalau Indo. Dari kami nggak ada. Nah itu kalau Ibu buat surat edaran tuh di situ tidak dipungut biaya apapun. Nah jadi dari honorer itu tidak berani lagi Bu. Aneh-aneh itu kan. Nah jadi kan kasihan teman-teman ini yang sudah tidak ada keluarga pejabat, terus tidak ada uang, dia jadi menonton. Nah seperti contoh inilah kasusnya. Kalau diobservasi yang baru masuk itu yang lulus daripada dia. Saya 17 tahun. Gitu. Jadi kami minta kalau bisa yang sudah TMT yang sudah tua-tua itu Bu, bukan mereka tidak berkompeten, bukan mereka itu berangkat, karena tidak seperti kami yang bersatu Bu. Kita kan di sekolah, mereka ini kan di BKN, itu kan di regional itu. Nah mereka itu jalannya lagi apanya kan berbiayanya juga itu. Baru kalau misalnya lupa ada yang dia mungkin bawa KTP lama dipakai KTP baru, begitu sampai sana Bu tidak bisa masuk, sedangkan nak balik ke kampungnya itu jauh. Jadi saya pasrah Bu, tidak bisa. Kamu tidak bisa loh, biar dia tidak ada Bu, pokoknya itu itulah. Itu katanya di foto. Bisa di PDF kan kalau seperti itu kamu ceroboh. Nah ini bawa KTP foto aja semua dikasih. Nah bisa dia bilang
nah Bu, kami ini jangan pernah saya bilang ada itu kata-kata kita di dusun, kita di pelosok, kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kamu carilah sinyal itu di mana. Itu. Ini. Walaupun diberikan berapa persen saja, yang penting bisa mereka masuk, kan? Itu. Ini ada yang swasta. Swasta. Maksudnya swasta apa? Saya dari SMP SMP. Di mana? Iya. Ya kalau satu SP itu kan Berapa? tidak lulus kita tidak lagi ke sana ya. Berapa tahun? Mulai ke sana. 12. 15. Lumayan buat 3 tahunnya kita masukin. Kita kan sewa. Oh. Ya. Yang penting ada lebih dari Sih kurang lebih persoalannya sih 3 tahun dari tahun ke tahun sama. Ya, pertama selamat datang pada kelasnya dan semua Bapak Ibu guru di TTK ini ruangan 3 VIP. Jadi ruangan 3 Ya. Kenapa yang kamu nih? Ya, jadi ruang sidang VIP biasanya ya antri, apa dijen lain. Alhamdulillah. Karena kan ini rumahnya Pak Guru, ya. Iya. Maksudnya ke ruang mana yang tersedia gitu. Alhamdulillah. Kemudian selamat datang ya semuanya yang sudah lulus mendapat P1 yang sudah lulus 1, 2 diajak. P3. Karena Kita P3 tergabung Bu. dalam kepengurusan. Oh iya, kelasnya juga kan sudah lulus. Kita sudah selesai. 1 dan 2. Kita P3 Bu, lulus juga ikut. Bu, Alhamdulillah itu bahasa Arab. Ya. Yang lainnya tuh belum. Belum. Belum, Bu. Ya, jadi saya ceritakan dulu ya. Jadi kemarin itu setelah seleksi ketiga kemarin kita sudah total itu sudah 775.000 termasuk kelasnya termasuk ini itu 775.000 ya. Jadi alhamdulillah ya perjuangan kita bersama itu sudah mendapatkan hasil meskipun belum semuanya karena ya ini tidak mudah ya untuk bisa semua langsung karena ada faktor-faktor tertentu di luar yang bisa dilakukan oleh Kemdikbud. Ya, kalau Kemdikbud kan mendorong, menghitung formasi, mengajukan, kemudian Kemenpan menetapkan formasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Kemdikbud. Setelah itu baru nanti mengganti Perda untuk mengusulkan dengan usulan dari Kemdikbud gitu ya. Nah saat ini kan untuk tahun agak pulang ke rumah sebenarnya bapak yang bersembuh. Tahun ini kita kan punya kebutuhan 419.000 plus 8.200 tadi. Nah kemarin ini kita sudah mengikuti prosedurnya dari Kemenpan diumumkan Pak Presiden ya. Kita punya 419.000 itu total dari 1,2 juta. 1,2 juta se-Indonesia. Nah karena subuhnya itu dulu. Nah terus sudah diumumkan Presiden sama Menpan saat itu ya. Kebetulan pagi diumumkan, sore saya lagi dengan jumlah yang sama dari yang disampaikan Presiden. Terus setelah itu Kemenpan yang mengundang Pemda untuk menetapkan formasi itu Kemenpan. Dari perhitungan kemarin itu dapatlah 170.000, itu 150.000-an itu untuk P3K, 20.000 itu CPNS. Tapi kami kemarin mengusulkan untuk tahun ini masih P3K dulu. Jadi ya, usulan daerah untuk CPNS itu baru kami usulkan untuk bisa P3K dulu untuk menuntaskan yang ada. Nah karena semua CR ya di seluruh Indonesia sudah tutup di tanggal 21 Januari, lalu kami dapat rekapnya itu baru 170.000 sekian, maka kami memandang perlu untuk bersurat. Bukan sebenarnya itu secara prinsip tidak bisa karena kan aturan rekap itu lini masa sudah ditetapkan. Itu adalah yang perlu diangkat gitu ya. Saya P1 dengan kebetulan saja mereka itu melihat dalam batas sehingga yang lain tetap itu untuk formasi semuanya. Sedangkan harapan untuk para guru waktu itu kan berharap bahkan dicek di IG saya itu kan saya juga baca ya semua komen, cuma tidak mungkin saya balas semua gitu ya. Tapi dengan membaca komen para guru, saya tahu kurang lebih persoalan secara umum itu apa. Pertanyaannya kan kurang lebih sama, misalnya
bagi guru-guru yang sudah lulus P atau P ya, tapi belum dapat usah tes lagi, itu sedang kami upayakan. Tapi sekali lagi keputusan untuk tes atau tidak tes atau menggunakan nilai yang sudah itu bukan di ranah Kemendikbud, itu ada di Kemenpan, dan itu belum dalam pembahasan, tetapi menjadikan pertimbangan. Karena bukan hanya para guru, kami pun juga memandang perlu untuk tidak lagi ya seperti tadi ya kerepotan untuk tes dan menghemat biaya juga. Gitu. Cuman ini masih belum ada keputusan, sekali lagi ya itu baru usulan dan belum masuk ke pembahasan. Hari ini sampai besok sampai Region Makassar itu tanggal 26 untuk wilayah Papua dan wilayah Timur itu tanggal 6 di Makassar itu masih dalam rangka konsolidasi formasi. Setelah itu baru nanti bagaimana mekanisme pelaksanaan itu setiap tahun memang diatur terus Bu, tidak selalu sama. Jadi refleksi contoh kalau tadi Bu Hasna menyampaikan observasi itu ada kesempatan untuk live dislike itu kita buat seperti itu. Jadi terus kalau setiap tahun kita menggantikan cara seleksi itu berangkat dari apa yang kita lakukan perbaikan supaya mengurangi intervensi atau masalah yang timbul di lapangan. Jadi untuk yang kedua itu sedang dalam pertimbangan supaya teman-teman yang sudah sebenarnya dianggap P tapi tidak ada penempatan itu juga sudah ada informasi diharapkan bisa, tapi itu belum dalam keputusan, tapi sedang diupayakan gitu ya, supaya kita juga tidak perlu biaya juga, karena kan biaya juga, nah, effort juga, tenaga juga, itu anggaran dari APBD juga untuk semua tes itu perlu infrastruktur, waktu, tenaga yang cukup besar. Iya, betul. Itu yang dan mungkin teman-teman kalau kita hari jadi nggak lulus gitu ya. Ya untuk yayasan masih selalu ada ruang karena bagaimanapun itu hak setiap guru untuk mengembangkan diri. Apa lagi Bu Asna? Ini tentang PPJ Prajabatan. Ya, jadi saya juga melihat komentar orang-orang yang guru-guru dalam jabatan yang merasa saya menganak emaskan BPD, pasti baca ya semua. Ya memang dia anak emas ya, memang karena guru-guru yang pensiun itu tidak bisa digantikan oleh Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa aklimnya itu beda antara guru yang ditata sekarang. Sekarang Bapak Ibu itu sudah jadi guru, hidayatnya sudah punya kelas, ya kan? Ya. Ada yang umurnya segini, ada yang umurnya sudah 59, yang akan pensiun tahun depan. Setiap tahun kita itu pensiun 60 sampai 70. Bayangkan jika kita tidak menyiapkan guru-guru pensiun itu menggantikan dengan guru-guru baru, tidak mungkin diisi oleh Bapak Ibu itu sudah punya tempat. Kalau digeser ke sana ya sekarang kosong jadinya kan? Karena kita ini intinya itu bukan sedang menyeleksi guru honor menjadi W3, kan menempatkan, merubah status dengan urutan. Jadi urut siapa dulu? Pada akhirnya semua akan jadi W3, karena kan di undang-undang nggak boleh memberhentikan, nggak boleh honor gitu, tetapi ada prioritisasi. Kenapa? Saya kan bernaung di daerah, artinya dari PAUD sampai SMP itu saya ikutnya dinas. Untuk tempat saya itu yang P1, P2, P3 itu sudah habis Bu. Hanya tinggal kami dari P4 dan semua statusnya P. Sekali lagi mohon Bu untuk yang dibutuhkan itu karena yang P1, P2, P3 kan sudah habis, yang namanya daerah ya Bu, bukan provinsi kan sudah habis. Tolong dengan sangat Bu. Karena dari kami kebanyakan semuanya hampir 20 tahun. Dan ada P1, P2, P3 habis itu P apa? P4 ya untuk swasta gitu. Terus yang sedih Bu, banyak dari kami yang tidak linear Bu, padahal makelnya matematika tapi di sistem tidak kebaca Bu, di sistem kami tidak terbaca, jadi nilainya tidak ada afirmasinya, tidak ada nilai 450. Itu di tempat kami banyak yang seperti itu. Maka saya dari IPA tapi ke prakarya Bu.
Ya, tapi ada hasil diri kami banyak yang dari matematika, sedikitnya juga matematika tidak terbaca. Nah itu banyak sekali yang dari kami seperti itu. Dan kami mohon sekali lagi Bu untuk yang robokan tadi, untuk apa namanya, karena habis sudah dari P1, P2, P3 untuk diimplementasikan untuk yang P4. Indonesia. Iya. Ya berapa dulu potong sebenarnya? Bengkulu tidak membuka sesi ketiga. Namun pada saat 2022 kita melakukan seleksi, guru tersebut sudah mutasi dulu. Jadi kan kita hitung itu sebagai warga Bengkulu. Artinya sudah bisa Pemda di situ menganggap yang warganya sendiri gitu. Itu yang kita sudah sampaikan datanya, kapan mereka itu mutasi. Artinya sudah mutasi, sudah disetujui, artinya sudah menjadi warga, harusnya bisa diangkat. Ya udah kalau memang betul sudah gitu, bikin aja berarti. Tapi masih itu sampai surat ujian selesai, suara itu diangkat. Takutnya nanti nggak harus lebih tinggi lagi ya. Presiden. Kalau presiden. Kita coba Pak, alasannya mereka seperti itu. Kalau kemarin kan alasan karena P1 nggak pernah ada di kota Madia Bengkulu. Kalau Provinsi Bengkulu mau nerima ini Bu Hermi kembali ke Provinsi Bengkulu, tapi kan tidak bisa karena tersangkut datanya di kota Madia Bengkulu. Hermi tidak bisa lagi ditarik. Jadi cuman sedikit lagi, waktu kan terbatas tanggal 27 Ibu ya penguncian. Seperti Provinsi Bengkulu sebenarnya sampai sekarang belum ada penguncian, belum ada progres penetapan NIM sama sekali. Iya, nanti malam saya konfirmasi lagi. Ada dinas Bengkulu. Ya, alhamdulillah. Ini saya itu belum coba yang kedua itu. Ya. Saya ingin menyampaikan Bu permasalahan P1 Bengkulu yang sampai saat ini belum diangkat oleh Pemda Kota Bengkulu. Nah kemarin kan mereka mengirim ke saya ini surat dari Kemendikbud buat BKPSDM Kota Bengkulu, tapi BKPSDM-nya tidak mau menerima dengan alasan ini suratnya tidak kuat alasannya Bu, karena ditandatangani oleh Pak Temu Ismail. Kenapa belum proses loh? Nah, dia nggak mau, katanya harus yang lebih tinggi lagi yang menandatangani baru mereka mau mengangkat 3 orang P1 yang pindah dari Provinsi Bengkulu. Ya, yang dari Provinsi Bengkulu itu Bu Hermi yang pindah ke kota yang nggak diterima oleh Kota Madia, dan juga ada Ibu Puji Rahayu dan Ibu Rina. Jadi Pak Temu Ismail itu tanggung jawab untuk ketika tahun PNS. Kayak dulu saya kan sebelumnya Dirjen kan saya juga itu diterima itu semuanya. Masih ada waktu untuk penguncian penempatan ya Bu. Sebenarnya mereka tinggal di kunci penempatan, mereka bisa diangkat sebenarnya tahun ini. Sangat disayangkan Bu, orang 3 ini tidak bisa diangkat di kota Bengkulu dengan alasan mereka Bengkulu tidak pernah buka P1, tidak pernah buka P3K di tahun 2021. Nah ini pindahan P1, yang satu dari Provinsi Bengkulu, Bu Hermi, yang satunya lagi dari Bengkulu Utara, yang satu dari Bekasi, pindah ke kota Bengkulu. Dengan alasan mereka seperti itu nggak Bu? Karena ditandatangani oleh Pak Temu Ismail, mereka tidak mau. Harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi lagi. Berarti ikut. Jadi gini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Susanti Bu dari Palembang. Saya mulai honor 2024. Jadi 2004. Jadi sekarang 20 tahun. Pada saat 15 tahun itu kan terdaftarnya di K2 itu tenaga administrasi Bu. Karena kemarin pengennya mengajar. Jadi setelah 15 tahun itu pindah ke jadi guru. Nah tapi untuk di Dapodik tidak bisa diubah karena ijazah saya belum keluar untuk S1-nya. Ini sebenarnya ibu ini kan habis kecelakaan, jadi gagal otak, jadi dia ada sebagian memori yang lupa. Jadi ceritanya sebenarnya seperti ini ceritanya. Jadi waktu dia sudah 2000 pindah itu, dia pindah sekolah itu karena sekolah yang lama mau ditutup sama dinas. Jadi dia harus pindah ke sekolah lain, tarik data dengan
datanya masih tenaga administrasi, sedangkan dia pegang kelas. Nah, Dia satu belum. belum, karena bulan 6 nanti baru mau keluar Bu. Dia mau minta tolong bagaimana biar bisa Ikut yang gelombang 1. karena teman-teman sudah, karena dia habis kecelakaan banyak memori, ada sebagian memori yang lupa, 14% memorinya lupa. Ya. Nah jadi Sebenarnya kemarin itu K2 itu prioritas 2 ya, terapi 1. Tapi memang harus memenuhi syarat undang-undang dosen itu di BKN. Salah satunya itu adalah S1. Jadi meskipun sudah 20 tahun mengajar, kalau dia belum S1, belum bisa mengupload ijazah S1, dia nggak bisa. Di Jabodetabek kita ini dari 2,9 juta guru itu 200 ribu yang belum S1. Jadi 1,6 yang belum sertif itu 200 ribu masih harus menyelesaikan S1. Saat ini itu belum ada solusi. Misalnya yang bisa memberikan solusi ya Menpan, memberikan rekomendasi atau dispensasi, bukan Kemendikbud. Karena kan aturan upload itu bukan di sini sistemnya, jadi sistem BKN Mas. Di BKN. Jadi kalau Menpan belum ngasih, sebenarnya itu wacana untuk memberikan afirmasi. Karena saya dari Pak Menteri Menpan Tajwara Anas. Tapi kan itu melanggar undang-undang ya, karena Pak Menteri itu berani gitu ya. Kalau saran saya, kalau tinggal bulan Juni keluar, ya udah tunggu nanti kan, nanti kita tahunya tiga kali seleksi. Semoga di seleksi yang Oktober itu ya udah selesai. Jadi ikut gelombang kedua gitu ya Bu ya. Ya gelombang kedua atau ketiga. Kalau amin. Mau Tapi yang pasti yang seperti ini kan isinya bukan cuma satu ya, dua hasilnya. Bu, Saya dari Karawang ada sama Ardi Lingga, mewakili Karawang ada bertiga kesan. Begini Bu, ada beberapa hal yang harus disampaikan dari permasalahan Karawang itu tahun 2021 itu diadakan tes. Setelah tes itu ada observasi di tahun 2022 ya. Nah, yang jadi permasalahan kemarin pada waktu observasi itu guru belum pernah ikut tes CPNS, belum pernah ikut tes P3K, observasi aja lulus. Ini sangat disayangkan sekali bagi saya. Karena permasalahan seperti ini bukan satu atau dua orang saja. Jadi kita merasa yang real, ada orangnya gitu, merasa tidak adil gitu. Itu satu Bu. Dan kedua, untuk seleksi administrasi itu yang dipegang itu dari daerah, 100% dari daerah apa dari pusat Bu? Kalau yang dari daerah ya Pak ya? Ya, itu kemarin karena kalau kita melihat dari aturan yang ada tahun 2023 itu tes P3K itu minimal bisa ikut yang satu masuk Dapodik, dua minimal 3 tahun mengabdi, betul ya Bu ya? Pada kenyataannya itu 1 tahun aja bisa lolos seleksi administratif. Saya sebelum lanjut ya. Kalau kurang 3 tahun minimal 3 tahun itu P3. Kalau kurang dari 3 tahun di Dapodik itu P4 ya. Ya berarti masuknya umum ya? Ya ini kan jadi larinya kan tetap tidak ada bedanya kita yang lebih dari 3 tahun akhirnya jadi P semua gitu. Jadi nggak ada pembeda di situ, ternyata sama gitu. Jadi sebenarnya ada Mas, makanya disebutnya P1, P2, P3 itu prioritisasi. Jadi kalau ada P4, P umum nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan P3 yang sama P3 duluan. Tapi kalau P umum itu dari punya sertif itu beda. Sertif itu yang kalau dia punya sertif itu mungkin dia bisa masuknya ke P2 ya. Umum yang sertif. Jadi gitu Mas. Jadi namanya P ya tetap ada prioritisasi, misalnya ya sama-sama ada P3 dan P umum, tetapi nilainya siapa yang lebih dulu masuk kalau jabatannya yang sama itu P3.
Tapi kalau umumnya itu yang punya sertifikat dia punya 100%. Itu nilainya lebih tinggi. Oke Bu. Terus untuk selanjutnya untuk 2024 ini Dakmudi kalau bisa tidak ada pengikutan guru baru kunci karena begini untuk meminimalisir kejadian datanya ada orangnya nggak ada Bu. Karena hanya mengejar mereka itu bisa tes begitu. Nah ini juga faktor yang ada makanya kalau di dinas kalau bisa dikunci aja dulu untuk aplikasi Dapodik penambahannya seperti itu. Ya sebenarnya tuh yang tadi yang pertama itu kalau belum tes observasi saja bisa. Kalau dia namanya maksudnya tuh observasi, jadi kan harus nggak bisa tok. Iya harusnya kan nggak bisa itu ya. Nggak, memang nggak ada nilainya nanti nggak akan lulus Mas. Jadi itu observasi itu kan persentasenya 40 tahun 2021. Ada tes pengetahuan yang harus diselesaikan. Nilainya nanti akan di rata-rata. Sebenarnya itu bukan daerah yang menetapkan siapa yang lulus, sistem yang akan menetapkan. Karena di luar observasi itu ada tes yang harus dikerjakan di CAP. UNBK. Jadi kalau cuma nggak pernah tes, kalau dulu nggak ikut mungkin ya Mas ya. Tahun 2021 dia nggak ikut, mungkin ikutnya tahun 2022 itu mungkin. Tetapi dia pasti ngikut tes. Jika hanya observasi saja, dia tidak akan tes, dia nggak bisa lulus karena nilainya nggak buka. Tapi lulus. Ya, saya nggak yakin. Jadi karena Anda nggak bawa datanya. Coba sebutkan namanya siapa, nanti kita cek. Di Kecamatan Pedes namanya Bu Islam. Harus lengkap namanya. Jadi jangan kayak gitu, pastinya nggak ada. Nanti harus. Tapi ini juga bukan. Bukan kita. Habis 3 tahun ini, selesai ini, pendaftarannya, Anda tapi dia belum masuk. supaya Udah Kapolri tapi belum 3 tahun. Kalau itu salah, Enggak Bu, saya sendiri bukan cemburu ke ini penting untuk mengklarifikasi data karena data ya penting karena kalau itu ternyata benar bahwa dia nggak ikut tes tiba-tiba lulus itu kan berarti kan salah. Tapi kalau misalnya ternyata dia tes yang Anda tidak tahu itu yang harus dibersihkan. Kasihan ya, harusnya misalnya orang lain itu bisa sanggah kalau misalnya dia nggak lulus. Tapi saya nggak yakin karena by sistem semua. Jadi sistemnya itu bukan sistem daerah ya. Saya nggak yakin kalau dia nggak ikut tes, hanya observasi saja lulus karena nilainya tuh nggak akan